di rumah luar biasa juga kan? Oh iya, adik-adik sudah mulai belajar online ya? Walaupun lewat online, tetap harus semangat ya. Minggu ini sudah berbagi belum? Berbaginya jangan saat ini saja ya, tetapi seterusnya juga. Kita yel-yel Skami dulu yuk. Skami, Siap! visioner, So pasti! visionaris cilik, Siapa takut? children helping children. Why not? Doa, derma, kurban, kesaksian. Yes, so pasti! Supaya lebih semangat, kita animasi dulu yuk. Aku anak Tuhan, aku anak kesayangannya. Engkau anak Tuhan, anak kesayangan juga. Menari dalam kasih, bernyanyi bersukaria, saling mengasihi, kita kesayangan Tuhan. La 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 la, senangnya jadi anak Tuhan. La la la, bahagia jadi anak Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Aku anak Tuhan, aku anak kesayangannya. Engkau anak Tuhan, anak kesayangan juga. Menari dalam kasih, bernyanyi bersukaria, saling mengasihi, kita kesayangan Tuhan. La 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 la, bahagia jadi anak Tuhan. La la la, bahagia jadi anak Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. La la la, senangnya jadi anak Tuhan. La la la, bahagia jadi anak Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Nah, adik-adik senang kan jadi anak Tuhan? Yuk kita lakukan tepuk anak Tuhan. Tepuk anak Tuhan. Cowok cewek bergembira dalam Tuhan. Sekali lagi ya adik-adik. Tepuk anak Tuhan. Cowok cewek bergembira dalam Tuhan. Nah, adik-adik, kita semua adalah anak-anak sayangan Tuhan. Kemana-mana, Tuhan Yesus selalu bersama kita. Sesuai nih sama tema Bina Iman Online kita kali ini, yaitu bersama Yesus, siapa takut? Pasti pada penasaran kan apa maksudnya? Ayo kita simak bareng-bareng Bina Iman Online kali ini. Tapi sebelum itu, supaya lebih semangat, yuk kita animasi kembali.
Adik-adik, mari kita berdoa. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas nafas kehidupan dan berkat kesehatan yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Tuhan Yesus, kami berterima kasih pula karena kami dapat mampu berbagi kepada orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus, sekarang kami akan melakukan Bina Iman online. Berkatilah kami dan bukalah telinga kami agar kami dapat mendengarkan sabda-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik adik-adik, untuk memahami tema kita kali ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 33. Kita ulangi, Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 33. Mari kita baca bersama-sama. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, Ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab Dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu, dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, sekarang Kak Vivian mau bercerita. Tadi kita sudah mendengarkan Kak Aca membacakan firman Tuhan. Tadi kan adik-adik sudah dengar di firman Tuhan ada Rasul Tuhan Yesus
yang bernama Petrus. Petrus ini adik-adik, kenapa badannya separuh di dalam air? Karena dia kurang percaya. Dia khawatir dengan keadaan di sekitarnya, dengan angin yang kencang, dengan ombak yang tinggi. Akhirnya dia meragukan Tuhan Yesus yang ada bersama dia. Kita juga demikian adik-adik, sering dalam hidup kita khawatir untuk suatu hal yang seharusnya tidak perlu kita takutkan. Kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Nah, berhubungan dengan Injil hari ini, Kak Vivian punya cerita untuk adik-adik. Pak Budi adalah seorang notaris. Dia punya teman bernama Pak Johan. Suatu hari Pak Johan datang main-main ke kantor Pak Budi. Karena Pak Budi ini seorang notaris, jadi yang dijual adalah jasa adik-adik. Kantornya otomatis sering dikunjungin oleh banyak orang yang butuh jasanya Pak Budi. Pak Budi dikunjungin oleh Pak Johan suatu hari. Mereka ngobrol tentang banyak hal. Adik-adik tahu saat ini virus corona sangat mengkhawatirkan kita semua. Begitupun Pak Budi dengan Pak Johan. Mereka membahas tentang begitu banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan, toko-toko yang sepi, dan banyak orang yang kelaparan adik-adik. Mereka ngobrol panjang lebar. Akhirnya tiba waktu makan siang, mereka berdua makan siang di kantor Pak Budi. Setelah makan siang, Pak Johan pamit untuk pulang. Beberapa hari kemudian adik-adik, Pak Budi ini mendengar kabar temannya Pak Johan itu terpapar virus corona. Pak Budi yang menyadari bahwa temannya ini beberapa hari yang lalu berkunjung dan makan siang bersama, ngobrol panjang lebar, mulai khawatir, jangan-jangan saya tertular sama Pak Johan tadi. Pak Budi yang tadinya sehat-sehat saja, mulai merasakan badan saya kok lemah, demam, dadanya sesak. Lalu Pak Budi ke dokter. Sampai di dokter, dokternya memeriksa seluruh badan Pak Budi. Dari luarnya diperiksa, organ dalamnya pun diperiksa. Tapi hasilnya semua bagus. Dari hasil rapid test juga, Pak Budi baik-baik saja atau negatif. Tetapi dia tetap merasakan bahwa badannya ini sakit. Lalu Pak Budi mulai berpikir, saya mau ke Romo saya minta didoakan sama Romo supaya bisa sembuh lagi, supaya saya bisa bekerja kembali. Pak Budi datang ke Romo. Lalu Pak Budi minta ke Romo untuk didoakan. Romo bertanya, Pak Budi, apa yang Pak Budi rasakan? Kata Pak Budi, Romo, saya merasa lemah. Badan saya semuanya sakit. Dada saya sesak, perut saya sakit. Terus Romo bertanya ke Pak Budi, sudah ke dokter? Kata Pak Budi, sudah Romo. Terus hasilnya bagaimana? Pak Budi jawab, semuanya bagus Romo hasilnya. Hasil rapid pun saya negatif. Romo tersenyum. Kata Romo, Pak Budi mungkin tidak sakit. Cuman Pak Budi terlalu khawatir. Pak Budi kurang percaya kepada Tuhan Yesus.
Coba deh Pak Budi sekarang pikirannya dikendalikan, tidak usah Pak Budi khawatir lagi tentang semua hal yang ada di sekitar Pak Budi. Pak Budi berpikir deh bahwa saya sehat. Tuhan Yesus, saya ini sehat. Coba Pak Budi ucapkan ke diri Pak Budi setiap hari seperti itu. Akhirnya Pak Budi pun pulang. Setiap hari Pak Budi bangun dan berdoa. Dia bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, saya sehat. Dan adik-adik tahu apa yang terjadi? Pak Budi benar-benar sehat dan bisa kembali bekerja. Nah, ceritanya sampai di situ adik-adik. Kita cuman harus selalu percaya kepada Tuhan Yesus yang luar biasa. Adik-adik jangan pernah khawatir, Tuhan akan selalu menolong kita. Adik-adik, setelah tadi Kak Vivian bercerita, sekarang ayo kita buat kreativitas bersama-sama. Pertama-tama, adik-adik siapkan 2 lembar kertas seperti ini. Kertas bekas juga boleh ya adik-adik. Kemudian adik-adik di kedua kertas ini masing-masing buat pola tangan adik-adik seperti ini. Lalu digambar polanya. Dan yang kertas kedua, adik-adik minta mama atau papa adik-adik yang tangannya lebih besar dibuat pola yang sama seperti pola tangan adik-adik tadi. Nanti jadinya seperti ini ya adik-adik ya. Ini tangan yang besar. Lalu tangan adik-adik tangan yang kecil. Setelah adik-adik buat pola, adik-adik gunting pola tangan ini sesuai garis yang sudah ada. Lalu adik-adik siapkan juga kertas yang seperti ini, dibuat persegi panjang seperti ini, cukup 2 lembar. Dan adik-adik lem kedua ujungnya seperti ini. Setelah adik-adik lem, pola tangan yang tadi adik-adik sudah gunting itu, adik-adik lem juga di kedua ujung kertas tadi nih. Nah, setelah keduanya dilem, jadinya nantinya itu adik-adik seperti ini. Nah, seperti ini. Di sini boleh adik-adik tulis, yang tangan besar itu boleh tuliskan di sini, ini tangan Tuhan. Dan tangan adik-adik, tangan yang kecil ditulis tangan saya. Setelah keduanya sudah dilem, adik-adik bebas mau dikreasikan seperti apa boleh. Ini diwarnain boleh. Lalu setelahnya itu ini disatukan seperti ini. Boleh adik-adik mau lem juga boleh, enggak juga boleh. Ya, itu aja adik-adik. Ini menggambarkan bahwa tangan Tuhan itu selalu siap menolong kita. Jangan pernah takut. Adik-adik, mari kita doakan doa pasrah. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan Yesus, ajarilah kami sabar di saat kami berdoa. Tuhan Yesus, ajarilah kami berdoa dengan baik. Tuhan Yesus, ajarilah kami lebih percaya kepadamu. Tuhan Yesus, ajarilah kami lebih pasrah kepadamu. Tuhan Yesus, kami mohon berkat-Mu. Tuhan Yesus, kami mohon rahmat-Mu. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk mau mengasihi sesama kami. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk mau mengampuni sesama kami. Tuhan Yesus, kami rindu kepadamu. Tuhan Yesus, kami cinta kepadamu. Tuhan Yesus,
hadirlah kami menyambutmu. Tuhan Yesus, kami pasrah kepadamu. Ya Allah yang Maha Kuasa, pada saat ini juga jiwaku kuserahkan kepadamu, karena Engkau yang mempunyai bumi ini dan aku ciptaanmu. Ya Allah yang Maha Kuasa, pada saat ini juga jiwaku kuserahkan kepadamu, karena Engkau yang mempunyai bumi ini dan aku ciptaanmu. Ya Allah yang Maha Kuasa, pada saat ini juga jiwaku kuserahkan kepadamu, karena Engkau yang mempunyai bumi ini dan aku ciptaanmu. Amin. Adik-adik, Bina Iman Online kali ini sudah selesai. Tugas perutusan minggu ini selalu berdoa mohon perlindungan dari virus corona. Dan kerjakan tugas kreativitasnya ya. Selalu hidup sehat dengan mencuci tangan, gunakan masker, dan stay at home aja ya. Adik-adik, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami berterima kasih atas bimbingan-Mu selama Bina Iman Online hari ini. Kami mohon berkat-Mu untuk setiap hari yang kami jalani, dan bimbinglah kami agar kami tidak takut, karena kami percaya bahwa Engkau selalu beserta kami dimanapun kami berada. Kami juga mohon kepadamu ya Tuhan, agar pandemi virus corona ini segera berakhir, agar kami dapat menjalankan kegiatan seperti biasa lagi, termasuk berkumpul bersama teman-teman dalam Bina Iman. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita mohon berkat dari Romo. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga adik-adik sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.